tentang pemuda kutu buku dan cupu bernama Peter Parker yang mendapatkan kekuatan super dari gigitan laba-laba. Ia pun menjadi superhero yang kita kenal sebagai Spider-Man. Tugasnya adalah mengalahkan penjahat bernama Green Goblin yang tak lain dan tak bukan adalah ayah angkatnya sendiri. Apakah Spider-Man mampu dan tega untuk menghadapi ayah angkatnya sendiri? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet. Enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget. Kali ini Mimin mempunyai cerita alur film yang berjudul Spider-Man. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, aku penasaran Min. Aku juga penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi, buat kalian yang anti-anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Ngintip dikit-dikit video ini juga boleh lah, nggak ada salahnya. Yos, nggak usah berlama-lama lagi. So, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Diceritakan seorang siswa yang cupu dan kutu buku bernama Peter Parker yang tinggal di New York City. Orang tua Peter Parker ini sudah meninggal, jadi dia ini tinggal bersama paman Ben dan bibi May. Peter Parker ini ceritanya naksir lah sama tetangganya yang bernama Mary Jane. Peter Parker ini bisa naksir sama Mary Jane. Mary Jane siapalah? Mbah Mary Jane kali. Kita panggil Mary aja ya. Nah, Peter Parker ini bisa naksir sama si Mary karena Mary ini tidak pernah memandang rendah terhadap dirinya. Peter ini juga memiliki teman bernama Harry. Walaupun Harry ini pemuda yang kaya dan tampan, namun ia ini juga sering dibully oleh teman-teman lainnya. Nah, Harry ini memiliki ayah bernama Norman. Ayahnya Harry ini malah kayak lebih sayang kepada Peter, yang membuat Harry ini sedikit cemburu terhadapnya. Nah, Norman ini adalah kepala kontraktor senjata Oscorp. Ia ini sangat menghargai bakat ilmiah dari Peter dan menganggapnya seperti anak sendiri. Suatu hari, Peter dan teman-teman kelasnya ini melakukan kunjungan lapangan di laboratorium genetika Universitas Columbia. Nah, laboratorium ini berfokus terhadap penelitian laba-laba. Dan bahkan laboratorium ini berhasil menciptakan spesies laba-laba baru. Nah, singkat cerita, saat Peter ini ingin memotret Mary, tiba-tiba laba-laba yang merupakan spesies baru ini nemplok kepadanya. Setelah itu, laba-laba ini langsung mengentup si Peter. Apalah ngentup itu? Maksud Mimin, gigit si Peter. Saat sampai di rumah, Peter ini memang merasakan sakit. Namun, Peter ini tidak menghiraukan hal tersebut dan ia langsung bergegas untuk tidur. Saat ingin tidur, tiba-tiba racun yang diberikan oleh laba-laba tersebut membuat ia keliangan dan memberikan ia sesuatu yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Saat ia terbangun, ia ini merasakan ada yang aneh dari tubuhnya. Badannya Peter ini menjadi gotot dan bugar. Padahal dia ini jarang sekali lah berolahraga. Dan gak hanya itu, matanya Peter ini yang awalnya main sudah menjadi plus. Sudah jernih kembali, gak raben lagi lah dia ini. Setelah itu, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Slotgum sedang mengunjungi Oscorp untuk melihat penelitian prajurit super baru mereka. Dan kita juga diperlihatkan seorang ilmuwan yang memperingati mereka kalau penelitian ini belum stabil. Ilmuwan tersebut mengancam penarikan dana apabila penelitian ini terus dilanjutkan. Dan di sini Norman memiliki sebuah ide agar penelitian ini terus berlanjut. Singkat cerita, pada malam harinya Norman ini memiliki sebuah ide, yaitu melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri dengan cara meminum formula yang belum disetujui oleh ilmuwan tersebut. Setelah meminum formula tersebut, ia menjadi manusia super. Namun sayangnya di sini dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia lantas langsung membunuh ilmuwan tersebut dan mencuri 2 penelitian lain dari Oscorp. Yos, kita kembali lagi bersama Peter Parker. Nah, di sini terlihat Peter Parker ini sedang menunjukkan kemampuan barunya. Di saat makan siang, ia ini melihat Mary sedang terpelanting secara estetik dan membuat makanannya ini berhamburan di udara. Di sini Peter Parker langsung mendekap makanannya secara romantis dan menangkap si Mary. Kebalik lah. Dan gak hanya itu, dia juga berhasil menunjukkan kemampuannya dengan cara mengalahkan Flash yang notabene adalah murid paling disegani di sekolah ini. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut menjadi terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh si cupu Peter. Pada malam harinya, Peter ini sedang berbincang-bincang dengan Mary. Di sini Peter ini gombalai. Heleh Peter, modus lah kau. Gak lama setelah itu, datanglah Flash yang ternyata adalah kekasih dari Mary. Mary pun meninggalkan Peter untuk pergi bersama Flash. Walah, gagal maning.
Dari sini nih, Peter memiliki sebuah ide untuk membeli mobil agar membuat Mary ini terkesan. Dan kebetulan banget saat ia ini membaca koran, di sana ada informasi sayembara, yaitu adalah Liga Gulat Profesional. Barang siapa yang bisa bertahan selama 3 menit di atas ring, maka pemenang tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar $3.000. Merasa percaya diri dengan kemampuannya saat ini, Peter pun menyiapkan dirinya untuk mengikuti lomba tersebut. Ia mendesain kostum agar bisa menutupi identitasnya. Nah, saat ingin berangkat, ia berbohong kepada Paman Ben dan Bibi Mai bahwa dia hanya mau ke perpustakaan. Namun, melihat perubahan dan keanehan yang dilakukan oleh Peter, Paman Ben ini ngeyel untuk mengantarkan Peter ke perpustakaan. Sesampainya di depan perpustakaan, Paman Ben ini menyampaikan unek-uneknya. Ia khawatir sekali terhadap Peter dan menyarankan Peter agar tidak terlibat dalam perbaku hantaman lagi. These are the years when a man changes into the man. Namun di sini Peter, loh kok ngamuk? Sejak menjadi manusia super, Peter ini menjadi sombong dan berubahlah orangnya. Ia berkata kepada Paman Ben bahwa dia tidak boleh melarangnya karena dia bukan ayahnya. Singkat cerita, Peter ini sudah dalam pertandingan gulat. Di sini, Peter berhasil mengalahkan juara bertahan hanya dalam waktu 2 menit. Ia pun menjadi pemenang di dalam sayembara ini. Saat ingin mengambil hadiahnya yang $3.000 itu, di sini Peter hanya dikasih $100 tok loh. Tentu saja Peter ini protes lah. Namun, penyelenggara acara tersebut acuh tak acuh terhadap Peter. Di sini, Peter tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima keadaan. Di waktu yang sama, hadiahnya tadi ternyata malah dicuri oleh perampok. Karena merasa telah ditipu, saat perampok itu berlari ke arahnya, ia tidak menangkapnya dan membiarkannya kabur. Namun sialnya, saat keluar dari tempat tersebut, perampok itu malah mencuri mobil Paman Ben lah. Dan gak hanya itu, Paman Ben juga dilukai oleh perampok tersebut. Dan Paman Ben dinyatakan telah tewas. Dalam kesedihan ini, Peter langsung mengejar perampok tersebut dan lantas memukulinya. Setelah itu, perampok itu jatuh dari jendela dan ditemukan oleh polisi. Pada malam yang sama, kita diperlihatkan Green Goblin ini sedang membuat kekacauan. Green Goblin ini tak lain dan tak bukan adalah si Norman. Goblin ini menyerang Quest Airspace yang merupakan pesaing utama Oldscrom. Goblin ini juga membunuh Slotcom. Peter yang menyaksikan hal tersebut tiba-tiba teringat dengan nasihat dari Paman Ben yang menyuruhnya untuk menggunakan kekuatannya ini demi kebaikan. Singkat cerita, setelah selesai mendesain kostumnya, Peter ini berayun-ayun di tengah kota New York untuk memberantas para penjahat. Peter ini sebenarnya cocok sekali lah menjadi anggota KPK, dan Peter ini mulai terkenal dengan nama Spider-Man. Singkat cerita, Peter, Mary, dan Harry ini lulus dari SMA, tapi mereka ini nggak main belok-belokan loh ya. Setelah kelulusan ini, mereka ini berniat untuk menggapai cita-citanya masing-masing dan memilih jalannya masing-masing. Di sini Peter dan Harry memutuskan untuk menyewa apartemen. Harry bekerja menggarap proyek kota, meneruskan proyek ayahnya, dan Mary Jane bekerja menjadi seorang pelayan untuk mengumpulkan uang agar dia ini bisa mengikuti audisi acting. Sedangkan si Peter ini baru saja dipecat lah dari pekerjaan lamanya. Di sini Norman ini sempat menawarkan pekerjaan terhadap Peter, namun Peter ini menolaknya. Singkat cerita, Peter ini memulai pekerjaan barunya sebagai reporter. Suatu hari, Peter ini melihat berita di koran. Nah, di situ ada sayembara foto-foto estetik Spider-Man. Tentu saja, Peter ini mengikuti sayembara tersebut lah. Lah Spider-Man-nya loh, dia sendiri. Di sini, Peter ini mengambil fotonya sendiri dengan gaya yang estetik dan heroik. Setelah foto-fotonya disetorkan kepada Jameson, yang merupakan bosnya Peter Parker, ia ini bersedia membeli hasil jepretan dari Peter. Di sisi lain, kita diperlihatkan Norman ini sedang merasa senang karena perusahaan pesaing terdekatnya ini telah hancur. Norman ini semakin tak terkendali lah untuk berbuat yang tidak-tidak. Cerita Norman yang sebagai Goblin ini menyerang orang-orang yang sedang melakukan perayaan. Ia ini juga membunuh dewan direksi. Nah, kebetulan di sini itu juga ada Mary lah. Ia pun terlibat dalam situasi yang berbahaya. Tidak lama setelah itu, nah datanglah ini jagoan kita semua, Spider-Man. Spider-Man pun bertarung melawan Green Goblin, namun di pertarungan tersebut juga melibatkan Mary Jane. Setelah berhasil mengalahkan Green Goblin, Spider-Man ini langsung menyelamatkan si Mary yang saat itu sedang jatuh dari atas ke bawah. Ya iyalah, jatuh itu memang dari atas ke bawah lah. Mana adalah jatuh dari bawah ke atas. Setelah diselamatkan oleh Spider-Man, Mary Jane ini merasa jatuh cinta lah kepada dia. Rasa cintanya Mary Jane ini diperkuat lagi di saat Spider-Man ini juga menyelamatkannya dari pemerkosa. Sebagai tanda terima kasih, Mary Jane ini memberikan sebuah cipokan hangat kepada Spider-Man. Tanpa ia ketahui bahwa Spider-Man itu adalah teman dekatnya, yaitu Peter Parker. Suatu hari, Goblin ini menyerang perkantorannya Jameson agar memancing Spider-Man untuk keluar. Tujuannya Goblin ini adalah untuk mengajak kerjasama Spider-Man. Dan betul saja, Spider-Man pun datang. Di sini Spider-Man tidak mau menerima ajakan dari Goblin, namun dia berhasil dikalahkan dengan cara yang curang.
Wake up, little spider. Wake up. Saat disandera oleh Goblin, Spider-Man ini diberi kesempatan beberapa hari untuk memikirkan tawaran kerjasamanya. Beberapa hari kemudian, Goblin ini berulah lagi dengan membakar bangunan yang ada di kota yang mengisyaratkan agar Spider-Man ini menerima tawarannya. Tapi tentu saja Spider-Man ini menolak tawaran dari Goblin. Dan mereka berdua pun akhirnya baku hantam. Di pertarungan ini, Spider-Man menerima luka yang cukup parah di lengannya. Setelah selesai bertarung, mereka berdua pun bergegas untuk pergi. Karena mereka berdua ini harus menghadiri acara yang sama sebagai Peter dan Norman. Nah, acara tersebut adalah acara makan-makan di rumahnya Bibi May. Mereka berdua pun bertemu di rumahnya Bibi May tanpa saling mengenali sebagai Spider-Man dan Green Goblin. Saat sedang makan-makan, Norman ini melihat luka yang ada di tangannya Peter. Ia langsung menyadari bahwa Peter ini adalah Spider-Man. Setelah menyadari hal tersebut, Norman pun langsung pergi begitu saja meninggalkan acara tersebut. Namun, di saat ingin pergi meninggalkan rumahnya Bibi May, Norman ini dicegah oleh Harry. Karena Harry ini ingin memperkenalkan Mary Jane terhadap ayahnya. Harry ini juga suka lah sama si Mary Jane. Karena Norman ini sudah naik darah ya toh, sudah emosi. Norman ini malah menjelek-jelekan Mary Jane. Setelah gagal membujuk ayahnya, Harry ini kembali ke dalam rumah. Saat sampai di dalam, Harry ini malah gantian dimarahi oleh Mary Jane. Karena Mary ini sudah mendengar percakapannya Harry dengan ayahnya. Mary pun lalu juga meninggalkan acara tersebut. Pada suatu malam, Goblin ini menyerang Bibi May. Di sini Bibi May sangat kaget melihat kedatangan si kolor hijau dibarengi dengan ledakan dan jendela yang hancur. Yang menyebabkan Bibi May ini harus dirawat di rumah sakit karena Bibi May ini syok dan harus opname beberapa hari hingga kondisinya pulih. Suatu hari Mary ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi May dan sekaligus curhat kepada si Peter. Di sini Mary bercerita kepada Peter bahwa dia sedang jatuh cinta kepada Spider-Man. Hais, kau ini gibahin orang sama orangnya langsung lah. Di sini Peter belum mengaku kepada Mary kalau dia ini adalah Spider-Man. Saat sedang seru-serunya gibah ya toh, tiba-tiba Harry ini masuk ke ruangan dan ia melihat kalau Peter sedang berpegangan tangan dengan Mary. Udah kayak mau nyebrang aja lah mereka berdua ini. Singkat cerita, Goblin ini akan melawan Spider-Man dengan cara menculik Mary. Di sini Goblin menyusun rencana dengan cara menyabotase mobil troli. Di saat Spider-Man tiba, Goblin ini langsung memberi kuis. Spider-Man harus memilih antara menyelamatkan Mary atau mobil tersebut. Karena mereka berdua nih akan dijatuhkan dari atas jembatan secara bersamaan. Namun di sini Spider-Man berhasil menyelamatkan kedua-duanya. Setelah menyelamatkan dua beban tadi, akhirnya Spider-Man dan Goblin ini berbaku hantam. Di sini Goblin melempar Spider-Man ke sebuah gedung dan juga Goblin berhasil menguasai pertarungan. Bahkan Spider-Man ini, woi, terluka parah lah dia ini. Spider-Man ini juga dilempari bom ke mukanya yang membuat topengnya sobek dan mukanya bengap. Saat Goblin ini ingin menusuk Spider-Man menggunakan pedangnya, ia ini masih sempat-sempatnya memanas-manasin Spider-Man. Goblin ini mengancam akan membunuh Mary Jane. Mendengar hal tersebut, Spider-Man pun di sini langsung marah dan membuat keadaan berbalik. Epic comeback. Goblin pun berhasil dikalahkan. Di saat Spider-Man mau membunuh si kolor hijau, Goblin ini lalu membuka topengnya dan Spider-Man pun terkejut sekaligus tidak percaya bahwa si Goblin adalah Norman. Di sini Norman menjelaskan kepada Peter kalau dia ini memiliki kepribadian ganda setelah meminum formula Goblin dan dia ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri yang menyebabkan Goblin ini menguasai dirinya. Saat Norman ini meminta pengampunan kepada Peter, Jet Goblinnya ini tiba-tiba menyerang Peter atas perintah dari si Goblin. Tetapi Spider-Man berhasil menghindari Jet tersebut dan Jet tersebut malah menusuk Norman dan Goblin ini. Di saat nyawanya udah ketap-ketip, Norman ini meminta Peter untuk tidak memberitahu Harry tentang Green Goblin. Setelah meninggoy, Peter ini membawa jasad Norman kembali ke kamarnya. Namun, ia ini dipergoki oleh Harry. Harry lantas menyalahkan Spider-Man atas kematian ayahnya. Di pemakaman, Harry berterima kasih kepada Peter karena telah menjadi teman yang baik. Dan ia juga bersumpah akan membalas dendam ke Spider-Man tentang kematian ayahnya. Setelah itu, kita diperlihatkan Peter ini berkunjung ke makam Paman Ben. Mary menemukan Peter di sana dan ia bilang kepada Peter bahwa ia mencintainya. Setelah itu, mereka bercipokan. Dan di sini Mary berkata bahwa dia tak bisa lebih dari sekedar temannya Peter. Dan dia juga berfirasat mungkin ia ini pernah mencium Peter sebelumnya. Dan film pun selesai. So itu tadi guys alur cerita dari film Spider-Man. Gimana ceritanya? Seru toh? Lah ya seru dong. Nah nantikan terus video-video mimin yang selanjutnya ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.